Saya tahu bagaimana wali kota kita Pak Edi itu siang malam memperjuangkan bagaimana masyarakat Kota Cilegon ini paling tidak sejahtera dalam konteks spiritualnya, tidak saja bicara fisik tapi juga mentalnya itu diberi kesempatan. Terbukti memberikan full sarjana, UHC yang luar biasa, saya kira UAM, UKM, dan juga banyak-banyak pelatihan. Bagi masyarakat Kota Cilegon yang belum mengetahui, itulah memang yang dikerjakan oleh wali kota kita untuk bagaimana masyarakat Kota Cilegon ini sesuai dengan visinya Cilegon yang baru, modern, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, CS Banpos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Banpos Podcast. Kali ini kita ketemu lagi dengan tokoh kita yang ganteng ini. Alhamdulillah. Dengan Wakil Ketua DPRD Cilegon, yaitu Pak Hasbi Sidik. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang nih Pak? Sangat sibuk. Sibuk nih ya? Sibuk dengan tugas, sibuk juga dengan kegiatan pilkada. Menjelang akhir tugas, ya alhamdulillah ada kegiatan pesta demokrasi, pemilihan wali kota dan gubernur. Alhamdulillah Pak Hasbi ini naik tingkat ya. Alhamdulillah berkat doa dan bantuan masyarakat, keluarga, dan juga teman-teman lah. Begitu. Tapi nih Pak, sebelum nanti melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, tentunya kan masih ada tugas-tugas yang belum selesai nih di Cilegon ini. Ya, masih banyak masih banyak. Apa aja kira-kira Pak yang belum? Dari sisi perdewanan kita sedang menyelesaikan beberapa perda lagi, ya, dan sedang ini di masa akhir tugas sedang dibahas oleh teman-teman pada tingkat pembicaraan tingkat 1 ini ya, karena tingkat 1 itu berarti bicara dengan stakeholder, baik dengan OPD terkait maupun juga kalau perlu kita meminta referensi kepada daerah lain. Ya, semua pansus sudah dibentuk, ada pimpinan dan anggotanya, dan hari ini sedang melaksanakan pembahasan. Ada berapa perda Pak yang sekarang dibahas di masa akhir ini? Yang baru ini 3, karena saya kira tidak cukup waktu karena kita kan akan berakhir di November ya. Kalau di September kalau nambah lagi. Biar mungkin tambahnya akan diselesaikan oleh teman-teman DPRD yang baru. Tapi yang sedang dibahas itu adalah 3 raperda. Walaupun sudah banyak masih dievaluasi di Gubernur Provinsi Banten. Itu Kang Den. Apa aja itu Pak perdanya Pak? Kita raperda tentang pencabutan parkir, izin parkir ya, karena ini wilayah perlu ada perbaikan. Terus juga perda soal CSR, karena ini supaya efektif, karena di sini kan ada forum TJSL ya dengan Permensos yang baru. Dan yang terakhir itu adalah pansus tentang soal kedudukan DPRD ya, protokol dan sebagainya untuk disempurnakan, kira-kira begitu tuh. Gitu ya. Walaupun saya atau dengan teman-teman ya akan berakhir, tapi ini pansus sebagai inisiatif untuk perbaikan ke depan saja. Begitu. Artinya walaupun masa periode berakhir, tetap ada yang di legacy gitu Pak ya. Tinggalkan buat teman-teman di periode saya kira selanjutnya. itu harus, karena kita tuh fungsinya itu salah satunya adalah pembuatan perda. Ya kita walaupun di masa akhir tugas pengabdian kita ini nanti insya Allah kalau tidak ada perubahan di 4 September ya kita memang harus menyelesaikan program-program yang menjadi prioritas daerah, termasuk di dalamnya juga nanti ada APBD, pertanggungjawaban APBD 2023. Itu juga menjadi pembahasan kita ya. Tugas yang periode ini Pak ya. Nah, selama 2 periode ini Pak di Cilegon ini, kira-kira yang paling menarik nih selama
periode Bapak terutama setelah jadi pimpinan ya. Dinamika di Dewan itu yang paling menarik menurut pengalaman Mas Bini seperti apa nih? Ya saya kira yang namanya DPRD itu kan himpunan dari berbagai orang yang tergabung dari partai politik. Jadi yang perlu difahami bahwa ketika sudah bergabung di lembaga DPRD tentu berarti kita akan bersentuhan dengan teman-teman yang dari berbagai politik. Dan itu menjadi senang kalau kita lagi beda pendapat. Itu kan biasa. Saya kira memang fungsi kontrol itu harus berjalan. Ada berbagai pendapat, ada yang keras, ada yang sedang, ada yang itu kan sesuatu yang biasa menurut saya. Tinggal kita memahami bahwa itulah fungsi kontrol DPRD. Selama 2 periode, ya saya semenjak pertama menjadi Ketua Komisi 2, Sekretaris Komisi 1, di periode pertama begini. Terus periode kedua ya alhamdulillah saya di pimpinan di DPRD, ya saya kira banyak kesan dan yang yang melekat. Ya, pertama ya soal bagaimana ketika di periode kedua ini ya kami kan awalnya tidak bergabung dengan Pak Heldi karena memang beda partai dan saya kira itu kan sebuah kewajaran namanya beda partai. Dinamika politik ada hal-hal yang misalnya harus disampaikan lunak keras itu kan biasa. Yang penting sekali lagi kita tidak pernah bicara pribadi pada orang, itu kan tidak diperkenankan. Dan setelah bergabung ya kita harus membela beliau sebagai bagian dari juga kepentingan dan karena sudah bergabung dalam satu partai. Yang dulu keras, sekarang berbalik, ya biasa dalam politik itu kan. Yang dulu misalnya katakanlah mengingatkan, sekarang menjaga. Saya kira itu sesuatu dinamika dalam politik. Itulah yang menjadi senangnya. Bagaimana kita pernah menjadi bagian sebagai orang yang mensuarakan, hari ini kita bagian yang menangani persoalan-persoalan ketika wali kota kita, pimpinan kita, ada yang mengkritik, mengingatkan dan sebagainya. Itu tugas kita sebagai orang yang lagi bersama-sama, tentu ya harus juga menjawab dengan argumentasi yang positif, argumentasi yang memang sesuai dengan real dan kondisi logis dan ada kenyataannya dengan kepemimpinan kita. Oh ya, Pak, mau tanya nih ya Pak, kan sebentar lagi Bapak ke provinsi ya, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Nah sebelum ini kan Bapak sebelum ke provinsi 2 periode di Cilegon selama ini gitu ya, kenal banget dengan Cilegon lah istilahnya. Nah kalau Bapak setelah naik ke provinsi, ada nggak sih Pak untuk cara Bapak tidak meninggalkan kota Cilegon gitu, atau bagaimana sih cara membangun kota Cilegon? Ada yang diusung lagi nggak ke provinsi gitu? Ya harus ada yang diusung Gina, karena saya ini dipilih kan oleh masyarakat kota Cilegon. Ya nggak boleh lupa dong. Nggak boleh ini Cilegon. Jadi ya kita insya Allah, jika Allah juga meridhoi, kita juga tetap aspirasi itu adalah masyarakat Kota Cilegon dari 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Apa yang harus diusung temanya? Saya kira banyak, soal pendidikan, soal kesehatan, soal mungkin bantuan infrastruktur. Saya kira ya saya dipilih alhamdulillah menjadi Dewan Provinsi walaupun belum dilantik, tetap yang akan kita perjuangkan aspirasinya adalah masyarakat Kota Cilegon. Nah, mungkin kan saya memperjuangkan Kota Serang karena saya tidak dipilih oleh orang Serang. Tetapi kalau itu sudah menjaga, tetap saya akan memprioritaskan adalah aspirasi yang berkembang, yang menjadi trending topik di Kota Cilegon. Saya kira itu Gina. Ya. Menarik nih Pak, kalau di Cilegon sendiri gitu Pak, paling sering masyarakat tuh mengeluhkan ya, soal pengeluhan di masyarakat gitu, apa Pak yang sering terdengar atau sering didapat dari masyarakat bersuara ke DPRD? Ya, pertama ya harus kita akui, karena kita dari industri, ini soal polusi. Walaupun pemerintah kota juga sudah melakukan berbagai langkah, karena ini seperti kejadian Chandra Asri kemarin, itu kan yang repot kita pemerintah kota Cilegon. Bagaimana upaya itu? Ya tinggal nanti kita lihat kewenangan di mana, ada di provinsi apakah di pusat.
Soal misalnya kita banjir, ya harus diakui karena kita apa namanya, daerah industri, banyak yang industri sudah merapat dengan rumah, dengan Kawasan pemukiman. Iya. dan tetapi wali kota kita juga sudah melakukan berbagai terobosan dan itu sudah ada dari bantuan pemerintah. Ya alhamdulillah, walaupun ya ada banjir kan tidak lama, artinya cepat apa namanya mengalir, tertangani. Soal tenaga kerja, ya saya kira harus kita buka juga. Ini kan juga menjadi tidak menjadi sebuah rahasia umum. Tetapi pemerintah Kota Cilegon kan sudah berbagai melakukan upaya sehingga terjadi penurunan. Soal kesehatan, alhamdulillah Kota Cilegon ya sudah mendahului kita, UHC-nya kan sudah hampir 100%, sehingga persoalan masyarakat Kota Cilegon yang punya BPJS yang ini kan ya tinggal, ya alhamdulillah banyak yang menikmati. Tinggal hanya dengan KTP sudah itu. Kalaupun KTP-nya misalnya Gina lagi, orang Cilegon lagi di Jogja, KTP-nya ketinggalan, yang penting nicknya ingat, saya kira gitu kan juga bisa. Ini kan sudah dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Kota Cilegon ya. Nah, isu-isu ini saya kira tidak saja soal di Kota Cilegon. Pemerintah itu sama persoalannya menghadapi, kalau tidak tenaga kerja, ini kan ya, Iya, betul. tidak kesehatan, pendidikan misalnya PPDB tuh kan ya, ini kan jadi persoalan juga. Ini kenapa? Karena kita sistem zonasi, misalnya pendidikan ini kurang. Jadi kalau SMP misalnya berarti kan kewenangan di Kota Cilegon. Tapi kalau SMK kan menjadi kewenangan provinsi. Ya kita suarakan itu. Kalau memang itu diperlukan atau usulan dari masyarakat. Karena sejatinya memang dalam kenyataannya ya walaupun anggota dewan ini bukan dewan guru atau yang, tapi juga karena merasa sudah mencoblos memilihnya, kadang-kadang minta tolong. Itu menjadi real. Ya kita serahkan. Kan kita tidak ada intimidasi, tidak apa. Namanya minta tolong, ditolong alhamdulillah. Ya tidak ditolong pun ya memang kebangetan Pak ya. Iya, bukan kebangetan. Memang kita ini kadang-kadang susah. Antara orang yang dipilih dengan beliau ini dan beliau minta tolong, ya sepanjang itu apa namanya masih masuk dalam zonasi gitu ya. Ya alhamdulillah sih nggak ada yang nolak karena itu zonasinya memang dekat. Kalau sudah sampai melampaui batas kan juga saya tidak punya kewenangan masalahnya. Dipaksa-paksa juga ini, apalagi misalnya saya suruh bantu SMK. Mungkin dianggapnya dewan tuh segalanya. Padahal dibatasi oleh regulasi bahwa SMK, SMA itu menjadi kewenangan provinsi. Ya, apalagi dengan zonasi. Anak saya aja juga yang ini agak bingung, tetapi alhamdulillah ya karena memang anak saya punya prestasinya bisa menghafal Al-Quran walaupun nggak 30 itu ya alhamdulillah. Baru saya katanya ibunya lapor diterima di SMA 2KL dengan jalur prestasi hifdzil Quran begitu ya alhamdulillah. Tapi saya juga karena kalau ke zonasi kan nggak mungkin karena dari rumah saya di lingkungan Penawan Kupang Sari ke Krakatau Steel kan jauh, pasti ada pasti ada yang lebih berhak. Maka saya masuknya lewat jalur prestasi. Ya alhamdulillah. Nah ini menjadi bagian penting, saya kira mudah-mudahan Allah menakdirkan kita akan menjadi bagian trending topik untuk kita suarakan. Misalnya jumlah sekolah SMK atau SMA apakah sudah sesuai dengan standar zonasi ataukah SMP ini juga kurang, karena pada kenyataannya ini sudah dibuka itu masih banyak yang tidak diterima. Tapi kalau demikian juga menjadi persoalan apakah bagaimana dengan sekolah swasta. Karena ini kan harus juga kita pikirkan. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan tidak milik sekolah negeri saja, tapi sekolah-sekolah yayasan, sekolah swasta juga bagian penting. Gak mungkin pemerintah Kota Cilegon itu ngurusin negeri semua, walaupun memang ini, tapi juga ada masyarakat. Nah ini menjadi problem. Saya kira nanti kita musyawarahkan dengan Pak Wali, dengan Wali Kota Perintah, apakah perlu ada penambahan SMP. Ya kalau misalnya masyarakat mengusulkan perlu adanya penambahan SMK, insya Allah mudah-mudahan menakdirkan ya saya akan sampaikan di
pemerintah Provinsi Banten untuk Cilegon tinjau kembali. Terakhir misalnya soal air, ya kan? Di Pulau Merak misalnya ada daerah-daerah yang memang posisinya di atas gunung, yang tidak terjangkau misalnya dengan seperti maksudnya yang ada di dataran biasa. Kalau bikin dataran kan bikin sumur 10 meter saja kan sudah ini. Tetapi kalau ini di gunung-gunung kan ini. Tapi pemerintah kota juga di Sipala kan sudah berbagai upaya dari sekian tahun, alhamdulillah. Tinggal sedang dipikirkan yang daerah Kecamatan Pulau Merak, Kelurahan Suralaya dan sekitarnya itu kan sedang dipikirkan oleh pemerintah apakah akan ada titik-titik untuk sebagai sumber kehidupan, yaitu adanya air. Saya kira gitu, Gina ya. Bicara ini tadi Pak soal pendidikan ini kan sebenarnya Pak Heldi juga banyak bikin gebrakan kan soal pendidikan ini ya. Dari mulai pembangunan SMP, terus beasiswa ya. Nah, dalam kondisi sekarang ini kira-kira apa lagi sih yang perlu dilakukan oleh Pemkot Cilegon, ya terutama di kepemimpinan Pak Heldi gitu ya? Iya. Soal pendidikan ini apa lagi yang perlu dilakukan sama Pemkot? Ya, kalau dari aspirasi masyarakat yang berkembang, saya kira ini program sudah bagus karena salah satu wali kota yang memang mempelopori adanya beasiswa, saya kira kan baru Kota Cilegon dan itu alhamdulillah. Dan SMP sempat menjadi perbincangan dulu, akhirnya juga menjadi sebuah solusi bagaimana sistem zonasi itu harus tepat. Nah, tinggal sekarang memang Kang Deng, ini kurang katanya jumlah sekolahnya ini. Karena ternyata masih sekarang itu satu SMP itu masih berbanding 12. Idealnya kalau ngelihat Kota Serang itu kan satu SMP itu berbanding 7 lah kira-kira. Maka ini menjadi rumor, menjadi isu yang kira-kira mudah-mudahan beliau mencalonkan diri terpilih kembali kira-kira, yaitu akan menjadi isu strategis bagaimana pemerintah Kota Cilegon untuk juga menambah sekolah-sekolah. Yang penting bagi kami adalah sekolah swasta itu harus dipikirkan, sama juga harus dibiayai lah supaya mereka hidup. Juga jangan sampai kita gara-gara menciptakan atau membangun SMP negeri, SMP swastanya tidak baik, tidak mendapat murid, dan pada akhirnya juga ini menjadi persoalan baru. Saya kira itu langkah-langkah ke depan, di samping mungkin ya isu-isu strategis lagi tentang bagaimana meningkatkan IPM. Karena alhamdulillah dengan adanya beasiswa full sarjana, adanya kita dari SMP kita juga, adanya program-program yang berkaitan dengan pembangunan manusia itu, IPM kita kan naik dari seprovinsi Banten ya kita lumayan gitu ya, dan melebihi nasional juga kalau tidak salah. IPM kita itu karena 74, sekian. Saya kira ini kan sesuatu yang baik, dan memang di program Pak Wali ini kan tidak terlihat seperti melihat bagaimana perkembangan infrastruktur yang dibangun Gina. Karena memang polanya agak berbeda saya lihat. Pada pola ini Pak Wali kita adalah bagaimana meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Makanya beliau bagaimana UHC, karena itu kan kehidupan dasar. Bagaimana sekolah pendidikan, bahkan ada program sekolah Maning Lur itu dalam rangka mengentaskan anak-anak yang putus sekolah. Dan ini kan sesuatu yang luar biasa karena mengangkat harkat derajat manusia. SMA setelah itu dilulus, diberi kesempatan untuk di beasiswa walaupun memang tidak mencukupi mungkin untuk itu, tapi paling tidak pemerintah sudah hadir di dalamnya. Ini dalam rangka meningkatkan IPM, bagaimana derajat kesehatan, bagaimana derajat pendidikan, bagaimana derajat ekonomi masyarakat. Ini menjadi penting karena ekonomi penting ditunjang oleh berbagai UKM yang sudah diciptakan oleh organisasi OPD terkait. Inilah yang menjadi penting. Tinggal ke depan saya kira yang melanjutkan hal-hal yang mungkin karena jabatan wali kota ini kan cuma 3,5 tahun kan ya. Betul. Pasti ada yang tidak terkendala dengan janji politiknya. Saya tahu persis, saya mengikuti misalnya RT
ruang hijau, ruang hijau itu Ruang karena terbuka hijau, ya ruang RTH. terbuka hijau itu karena kan kaitan tidak ansih dengan soal anggaran tapi juga soal lahan. Iya. Saya kira ya karena waktunya ya mau dikerjakan juga kepotong regulasi dengan 3,5 tahun. Saya kira ya begitu kan deh, Gina ya. Kita sudah on the track. Saya harap nanti saya program depan kalau misalnya Allah menakdirkan terpilih kembali melanjutkan program-program yang sudah bagus. Karena ini saya kira jalan terbaik pemimpin itu bagaimana meningkatkan harkat, martabat masyarakatnya. Tidak saja soal ansi infrastruktur, benar, infrastruktur itu benar, karena itu juga bagaimana menunjang ekonomi. Tapi meningkatkan harkat martabat orang untuk bisa berpendidikan tinggi kan juga sangat luar biasa, karena investasi jangka panjang. Jalan bisa rusak kembali, tapi kalau orang sudah lulus SMA dan bisa kuliah itu kan tidak bisa terulang kembali, ya kan? Jalan bisa ditambal kembali. Kalau manusia kan tidak begitu, karena jenjangnya tidak terasa dalam waktu setahun 2 tahun. Wali kota sudah memikirkan dan saya sepakat itu berpikir 510 tahun ke depan sebagai investasi sosial yang tidak seperti makan cabai. Ingat, infrastruktur penting. Tetapi bagaimana meningkatkan harkat martabat manusia kota Cilegon, saya kira itu lebih penting karena ini bagian daripada kepentingan dasar. Di dalam Undang-Undang 23-nya juga yang namanya pendidikan kesehatan itu adalah tingkat yang paling dasar yang dibutuhkan manusia. Walaupun memang infrastruktur juga penting. Karena beliau infrastruktur ini banyak bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, itulah yang dipergunakan. Saya kira begitu. Ya, itu juga menarik Pak tadi soal pendidikan ini ya. Tapi saya pengen tanya ini apa pandangan Bapak ya soal bagaimana sinergitas pembangunan antara Pemkot Cilegon sama Pemprov Banten maupun pemerintah pusat ya. Karena saya kemarin tuh ngobrol sama anggota DPRD Banten ya. Kemarin itu yang soal pembangunan SMA di wilayah Merak ini yang berbatasan sama Pulau Merak. Akhirnya secara zonasi itu banyak warga Cilegon itu yang nggak bisa sekolah di situ. Dan akhirnya banyak dari Pulau Merak. Nah itu gimana tuh Pak? Ya, sebelum saya jawab itu, ya saya kira hubungan pemerintah Kota Cilegon Pak Wali dengan provinsi dan pusat saya kira kan hubungan yang sangat baik-baik saja. Dari pusat, wali kota kita ini kan menjadi bagian penting juga karena beliau ini menjadi pemimpin salah satu asosiasi yang kira-kira itu juga untuk menaikkan harkat martabat untuk orang banyak. Misalnya Akopsi, walaupun secara pribadi beliau sekretarisnya, tapi lagi-lagi ini kan di mata nasional ya beliau sebagai pimpinannya. Artinya beliau tidak saja urusan Cilegon, tapi juga urusan se-Indonesia, gitu dia. Ini kan saya kira prestasi. Dan dengan program pendidikan ada full sarjana dalam pendidikan ini sebagai satu juga yang diakui secara nasional. Kan ini pemerintah kota Cilegon satu-satunya bagaimana terobosan membuat inovasi. Saya kira kalau urusan di pusat ya Pak ini nggak usah dilakukan lagi, dia provinsi apalagi. Nah begitu ya karena Cilegon ini kan juga bagian dari provinsi Banten. Saya kira hubungannya baik-baik saja ya karena familiar begitu ya. Saya kira baik-baik saja. Urusan itu yang saya maksud, urusan pendidikan ini kan itu dibangun tidak masa saatnya Pak Heldi. SMA 4 ada di Suralaya, perbatasan. Mungkin ya saat itu pertimbangan mungkin lokasi dan sebagainya. Makanya di Grogol tidak ada. Ini yang maksud saya tuh bahwa mungkin setiap kecamatan itu harus ada SMA supaya sebagai masyarakat Kota Cilegon itu bisa menikmati. Dari itu baru kita juga memikirkan harus difikirkan kondisi-kondisi SMA SMK swasta ini supaya sama-sama ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul model itu. Jadi karena dibangun tidak masa ini saya kira ini menjadi masukan buat saya insya Allah. Karena di Grogol mau masuk SMA kejauhan. Kan begitu kalau mau padahal itu. Karena SMA 2K itu secara teritorial itu ke Kecamatan Purwakarta. Begitu kan ya? SMA 1 Cilegon ya Cilegon.
SMA 3 ada di Kecamatan Cibeber. Beber. SMA Negeri 4 ada di Kecamatan Bulu Merak. SMA 5 ada di Kecamatan Ciwandan. 6, 7, 8 ini harus dipikirkan supaya misalnya Tangkil gitu kan, Grogol, Jombang, Jombang ini kan mana, gitu kan, Jombang ini harus menjadi bagian. Saya akan nanti koordinasi tentunya dengan pemerintah karena ini menyangkut lahan, saya kira kan begitu. Dan kalau itu menjadi usulan masyarakat, ya kenapa tidak? Karena ini kan juga dalam rangka memperbaiki EPM kehidupan usaha. Segitu, ya. Nah, terkait tadi lagi soal sekolah swasta itu, sebenarnya treatmentnya harusnya seperti apa sih Bang untuk membantu sekolah-sekolah swasta itu? Ya, pertama ini kan tiada lagi persoalan yang dari swasta itu kadang soal operasional, ya kan? Mungkin bos sudah dibantu mungkin, tetapi kadang-kadang kan kalau di swasta kan tergantung dengan namanya dulu SPP itu namanya. Zaman saya sekolah swasta itu SPP. Gitu. Sampai sekarang kayaknya SPP. SPP ya. Iya. Dan kadang-kadang yang lebih fatal itu soal ijazahnya nggak diambil-ambil. Nah, itu banyak soal. Iya. Nah, saya sih ingin menyatakan bahwa samalah harus dengan dengan SMA lah kira-kira gitu ya. Kalau gitu kan, kalau kita ada untuk kuliah ada bantuan, saya kira untuk SMA swasta ini juga harus begitu. Artinya pemerintah Kota Cilegon walaupun bukan kewenangan, kan kalau mau bantu masyarakat kan boleh kan. Saya kira yang tidak boleh administratif dan lain-lainnya, tidak boleh misalnya menentukan lain-lainnya. Tapi saya kira uang yang urusan dikti aja bisa dibantu kan gitu. Yang dibantu kan siswanya bukan sekolahnya. Iya, yang dibantu kan bukan sekolahnya. Iya. Yang dibantu itu adalah siswa yang merupakan warga masyarakat Kota Cilegon. Iya, betul. Yang ingin saya sampaikan itulah Pak Wali, bahwa yang dibantu itu adalah masyarakatnya. Wong soal Kemenak yang menjadi urusan mutlak, menjadi urusan kewenangan mutlak di Undang-Undang 23 dibantu oleh pemerintah kota dengan bantuan honor tenaga guru ngajinya, guru ininya. Kan kalau bicara kewenangan bukan kewenangan mutlak, bukan agama dong, karena itu menurut undangan. Tapi yang dibantu kan bukan itunya lagi-lagi. Yang dibantu juga itu adalah masyarakatnya yang mencerdaskan, gurunya mencerdaskan muridnya. Muridnya itu adalah bagian dari pemerintah Kota Cilegon. Iya. Saya kira gitu kan. Begitu, kalau bicara kewenangan juga kan sebenarnya bukan tadi itu, bukan cuma Kemenak, mungkin instansi vertikal lain juga kan sering tuh dapat bantuan dari. Ya, namun lalu kan itu misalnya wali kota memberikan hibah kepada vertikal. Nah itu memang sama-sama sama sebagai warga negara, sebagai orang juga mempunyai sumbangsih terhadap Kota Cilegon. Ya wajar kan pemerintah Kota Cilegon. Lah apalagi ini misalnya tadi sekolah, saya punya sekolah swasta. Ya selama ini ya operasional ya dari mungkin ya gitu. Saya akui karena saya ketua yayasan juga. Ya kalau misalnya kan tidak tadi itu Pak ya. Iya. Kan itu ada dari bantuan perusahaan dan sebagainya kan. Ya itulah memang yang dilakukan oleh swasta. Kenapa pemerintah kota nggak hadir misalnya? Kalau misalnya di negeri membantu full misalnya di swasta 50% kan udah luar biasa. SMP-nya, SLA-nya. Toh sekolah juga banyak. Misalnya dibantu sebulan berapa dianggarkan pemerintah. Ini kan juga sesuatu saya kira mulia. Yang tidak boleh itu adalah urusan administrasi kewenangan. Setahu saya itu bahwa misalnya untuk menentukan mereka ketentuan provinsi, regulasi, aturan. Tetapi urusan bantuan saya kira kan orang mau sodakoh kan tidak ada larangan. Anggap saja pemerintah wali kota memberikan sodakoh sebagai menjabat sebagai wali kota kepada masyarakat. Itu kan masa nggak boleh. Gitu. Dan itu saya kira ke depan harus juga diberikan begitu. Tapi artinya peran-peran industri juga dalam dunia pendidikan Cilegon besar juga Pak ya? Iya, kan kita yang TJSL tadi, tanggung jawab sosial lingkungan, saya kira ya banyak juga perusahaan itu, walaupun mungkin saya secara pribadi tidak mengetahui soal detailnya, tapi ya
bantuan-bantuan ada. Dan harapannya memang ya bantuan itu harus signifikan bagaimana meningkatkan kualitas. Karena sekarang kan juga ada kerjasama misalnya dengan politeknik apa kimia itu ya, ada ASC AMC itu juga ada dari pemerintah, termasuk mungkin dari BLK walaupun BLK punya program sendiri, tapi kan juga bagaimana untuk meningkatkan kelangsungannya itu kan juga dengan ditempatkannya tenaga-tenaga di lapangan itu sebagai bentuk mengurangi pengangguran, melatih masyarakat atau tenaga kerja sudah terampil yang pada akhirnya bila ada diperlukan kan tidak susah-susah. Saya kira sudah sinergi semuanya gitu. Jadi bukan hanya antar instansi pemerintahan ya, di antar pemerintah dan swasta juga. Ya saya kira ya kita harus akui, kalaupun tidak ada kesempurnaan, saya kira paham itu, karena semua itu pasti tidak ada yang 100%, tapi niat baik itu kan harus menjadi bagian terpenting, apalagi kita sedang diamanati oleh masyarakat. Oke, luar biasa pertemuannya, dan apa yang dibahas juga tadi memberi banyak insight ya buat kita soal bagaimana kondisi pendidikan di Cilegon. Bagaimana ke depan ini langkah Pak Hasbi ini akan terus memperjuangkan masyarakat Cilegon di level yang lebih tinggi. Nah, sekarang closing statement mungkin Pak dari Pak Hasbi. Silakan Pak. Ya, pemirsa Banten Pos, saya kira acara ini sangat luar biasa, memberikan inspirasi pada kita semua bahwa perlu masyarakat diberi informasi tentang perkembangan Kota Cilegon. Saya sudah sampaikan apa yang tahu dari diri saya, karena mungkin alhamdulillah masih saya berada di DPRD. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon sesungguhnya itu berniat untuk bagaimana membangun masyarakat, pendidikan, kesehatan ini dukung ekonomi ini sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat. Tentu ya sebagai manusia biasa tidak ada yang sempurna, tetapi saya tahu bagaimana wali kota kita Pak Edi itu siang malam memperjuangkan bagaimana masyarakat Kota Cilegon ini paling tidak sejahtera dalam konteks spiritualnya, tidak saja bicara fisik tapi juga mentalnya itu diberi kesempatan. Terbukti memberikan full sarjana, UHC yang luar biasa, saya kira UAM, UKM, dan juga banyak-banyak pelatihan. Bagi masyarakat Kota Cilegon yang belum mengetahui, itulah memang yang dikerjakan oleh wali kota kita untuk bagaimana masyarakat Kota Cilegon ini sesuai dengan visinya Cilegon yang baru, modern, dan bermartabat. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, CS Banpos. Demikian Pak Hasbi, semoga sehat-sehat terus. Amin, amin, dan amin. Cilegon bisa terus maju dan menjadi kebanggaan untuk masyarakat Cilegon. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.